Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kerja dari saya tentang UAS kemarin. Yang soal yang pertama, untuk menyelesaikan soal yang pertama-tama kita mencari IG, yaitu IG sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG kali IT. R1 sendiri bernilai 1, R1 1, R3 450 plus RG sama dengan 2. Lalu hasilnya RG sama dengan 40 ohm. Selanjutnya RT sama dengan R2 ditambah R1 R3 ditambah RG dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG sama dengan 2500 ditambah 150 ditambah 40 dibagi 1 ditambah 40 sama dengan 2500 ohm. Sedangkan IT sendiri sama dengan 1,5 volt dibagi 2500 sama dengan 0,6 miliampere. Sekarang kalau sudah ketemu IT-nya, kita masukkan R1 dibagi R1 tambah R3 tambah RG kali IT sama dengan 1 ditambah 450 ditambah RG kali IT sendiri sama 0,6. Hasilnya 1,2 mikroampere. Sedangkan sensitivitas arus sama dengan 1,5 dibagi 1,2 mikroampere sama dengan 125 mikroampere. Selanjutnya kita soal yang nomor 2. Tuh, soalnya untuk soal nomor 2 sendiri sudah diketahui hasilnya. RA sama dengan 0,00505 ohm. RB sama dengan 0,00. Sedangkan RC sama dengan 0,40.
ke soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3, yaitu jawabannya yang A. Karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampere meter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak terhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Dalam gambar A, arus sebenarnya true current yang disalurkan ke beban diukur oleh ampere meter. Tetapi voltmeter lebih cepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata atau aktual. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam ampere meter dikurangi penunjukan voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti gambar yang B, dia mengukur tahanan beban yang sebenarnya, tetapi ampere meter menghasilkan kesalahan atau error sebesar arus melalui voltmeter. Dalam kedua cara penggunaan RX ini, kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter tergantung pada nilai RX beserta tahanan voltmeter dan ampere meter. Umumnya tahanan ampere meter adalah rendah, sedangkan tahanan voltmeter tinggi. Dalam gambar A, ampere meter membaca arus beban yang sebenarnya dan voltmeter mengukur tegangan sumber. Jika RX besar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampere meter, kesalahan yang dihasilkan oleh penurunan tegangan di dalam ampere meter dapat diabaikan dan FT sangat mendekati tegangan beban dan sebenarnya. Dengan demikian, gambar A adalah yang paling baik untuk menghasilkan nilai-nilai tahanan yang tinggi. Dalam gambar B, voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya dan ampere meter membaca arus sumber. Jika E kecil dibandingkan terhadap dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu berpengaruh arus, dan IT sangat mendekati arus beban sebenarnya. Berarti gambar B paling baik untuk mengukur nilai-nilai tahanan rendah atau low resistance value. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Untuk soalnya untuk menyelesaikan soal yang nomor 4 ini, kita pertama-tama untuk rangkuman RT sama dengan 10 dibagi 1 mA sama dengan 10 kilo ohm, dan RS sama dengan RT dikurangi RM sama dengan 10K dikurangi 100 sama dengan 9,9 K. Untuk yang 50 ampere 50 volt, RT sama dengan 50 per 1 mA sama dengan 50 kilo ohm. RS sama dengan RT min R4 ditambah RM sama dengan 50K min 10K sama dengan 40 kilo ohm. Untuk yang 250 volt, RT sama dengan 250 dibagi 1 mA sama dengan 250 kilo volt. RS sama dengan RT min R3 ditambah R4 ditambah RM. Hasilnya 250K kurangi 50K sama dengan 200 kilo ohm. Untuk yang 500,
T sama dengan 500 dibagi 1 mili ampere sama dengan 2500 kilo ohm. RS sama dengan RT min R3 tambah R4 ditambah Rm sama dengan 500 dikurangi 250, A sama dengan 250 kilo ohm. Untuk yang soal nomor 5, gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut. Jelaskan prinsip kerja dan alat ukur tersebut. Untuk gambar alat ukurnya kayak gini. Gambar tersebut adalah gambar lidah getar atau frekuensi meter. Prinsip kerja frekuensi meter adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal. Kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui. Jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena counter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Selanjutnya untuk soal yang nomor langsung ke nomor 8, yaitu gambarnya seperti ini. Untuk menyelesaikan soal seperti itu, yaitu mencari Rx, yaitu Rx sama dengan 400 kali 100 dibagi 10 sama dengan 40k kilo ohm. Ini nilai Rx nya sudah diketahui. Untuk soal yang nomor 9, juga soalnya seperti ini. Yaitu untuk jawabannya Rx sama dengan R3 dikali R2 dibagi R1. Sedangkan untuk Lx sama dengan R2 dikali R3 dikali C. Seperti ini saja. Untuk yang soal nomor 10, yaitu soalnya jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. Untuk gambar ADC sendiri seperti ini. Yaitu prinsip kerja ADC itu sendiri adalah mengkonversikan sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang berupa rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan inputnya 3 volt. Rasio input terdapat referensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% kali 255 sama dengan, yaitu 153 dalam bentuk desimal atau dalam bentuk biner 100110001. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.